Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera, salam tabe selamat, lingkungan latai, salam sahujud karende melempang. Adil Katalino, Bacuramin Kasaroga, Basegat Kajubata. Harus. Baik, selamat siang kawan-kawan semuanya. Pada hari ini kami akan menyampaikan hasil kongres pertama masyarakat Dayak lintas daerah aliran sungai Kalimantan Tengah yang baru kita laksanakan tanggal 17 sampai dengan tanggal 19 September 2020. Di tempat ini saya sebagai Ketua Panitia Pelaksana atau Organisasi Komite, Wakil Ketua Pak Ingkit, dan Sekretaris Panitia Pak Adi Abdianor, dan Ketua Steering Komite Bapak Toseng Asang, terus didampingi dengan beberapa tim pembantu. Merupakan hasil kongres kemarin bahwa ada dibentuk beberapa orang untuk tim pematur dan tim perumus untuk menyempurnakan hasil kegiatan kongres ini. Itu Ibu Dr. Isita dengan Ibu Dr. Misrita. Masih ada Pak Kusnadi juga sebagai pimpinan sidang. Jadi pimpinan sidang ada Pak Kusnadi, saya, Pak Toseng, Pak Kalvin Bangkan dengan Pak Tundan Tasim. Pak Kalvin Bangkan dalam perjalanan sudah minta ini tadi untuk mungkin menyampaikan bahwa datang terlambat. Pak Tundan Tasim masih di luar kota. Itu. Jadi pada saat ini kami akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, kongres kongres pertama masyarakat Dayak lintas daerah Kalimantan Tengah terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana. Ada beberapa kendala, tapi semua berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi dalam kondisi COVID-19 ini memang kita tidak bisa melaksanakan segala sesuatu dengan sesempurna seperti yang kita harapkan, tapi yang jelas kegiatan terlaksana dengan baik dan sesuai dengan rencana jadwal yang kita rencanakan. Di dalam kongres itu juga kita berhasil menyepakati untuk membentuk satu organisasi yang namanya Organisasi Kepakat Masyarakat Dayak Lintas Daerah Aliran Sungai Kalimantan Tengah. Setelah itu kita berhasil menyusun program kerja, dan setelah itu kita berhasil menyepakati rekomendasi-rekomendasi yang pada saatnya nanti akan dibacakan oleh steering committee. Rekomendasi yang kami sampaikan pada saat penutupan memang tidak terlalu lengkap karena yang membacakan juga mungkin agak kabur-kabur mata, tidak jelas, sehingga ada yang tertinggal, ada yang tidak disampaikan. Pada saat ini kami akan sampaikan secara lengkap rekomendasi Kongres Masyarakat Dayak Lintas Daerah Aliran Sungai Kalimantan Tengah tahun 2020. Kami persilakan untuk Ketua Steering Committee untuk menyampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Ducun, Ketua Organisasi Komite. Kepada seluruh warga Kalimantan Tengah dan kami cintai bahwa Kongres kemarin telah berhasil melahirkan produk yang disebut dengan rekomendasi Kongres pertama Masyarakat Dayak Lintas Daerah Aliran Sungai Kalimantan Tengah tahun 2020 sebagai berikut. Rekomendasi 1. Mendukung dan mengawal kebijakan Presiden Republik Indonesia dan Gubernur Kalimantan Tengah yang sudah diatur dalam regulasi ketahanan pangan nasional melalui program strategis nasional
atau port estate. Kedua, dalam pelaksanaan mega proyek port estate tersebut di Kalimantan Tengah, pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib memberdayakan sumber daya manusia lokal dan sarana penunjang lainnya. Tiga, menolak penempatan warga transmigrasi baru dari luar wilayah Kalimantan Tengah atau memberlakukan moratorium untuk tidak membuka lahan transmigrasi baru dan mendesak melakukan revitalisasi, intensifikasi dan eksistensifikasi pertanian di semua kawasan transmigrasi dari ex kawasan transmigrasi Kalimantan Tengah sebagai kawasan penyangga ketahanan pangan di Kalimantan Tengah. 4. Mendesak DPR RI, pemerintah pusat, membuat dan mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Masyarakat Adat dan masuk dalam prolegnas tahun 2020 dan disahkan sebagai undang-undang paling lambat Desember tahun 2020. 5. Kepada Presiden Republik Indonesia, Ciki, Kementerian Pan-RB, dalam hal rekrutmen ASN wajib melokasikan kuota ASN untuk masyarakat lokal dengan persentase 70%. 6. Kepada Presiden Republik Indonesia dan DPR RI, kami mendesak agar Provinsi Kalimantan Tengah diberikan otonomi khusus dalam kebijakan pemerintahan. 7. Kepada Presiden Republik Indonesia dan DPR RI agar menyetujui pembentukan partai lokal di tingkat Provinsi Kalimantan Tengah. 8. Gubernur Kalimantan Tengah dan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Bupati dan Wali Kota DPRD Kabupaten Kota Kalimantan Tengah segera membuat peraturan daerah tentang perlindungan masyarakat adat dan pengakuan hukum adat Dayak Kalimantan Tengah selambatnya Desember 2020. 9. Dalam rekrutmen anggota TNI atau Polri, Akmil dan Akpol dan STPDN di Kementerian Dalam Negeri wajib mengakomodir putra-putri asli Dayak Kalimantan Tengah. 10. Kepada Gubernur Kalimantan Tengah dan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah segera mengajukan usulan pembentukan daerah otonomi baru, pemekaran wilayah provinsi dan kabupaten. 11. Kepada pimpinan daerah dalam hal rekrutmen pejabat daerah dalam pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota se-Kalimantan Tengah wajib memprioritaskan dan mengakomodir putra-putri Dayak Kalteng yang memenuhi kriteria tanpa membedakan agama dan daerah asalnya. 12. Kepada pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota wajib melaksanakan peraturan daerah tentang kearifan lokal pada semua bidang. 13. Pembinaan ormas lokal dan nasional menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota, termasuk dalam dana pembinaan organisasi. 14. Berkaitan dengan lembaga adat, rekrutmen perangkat adat Damang dan Mantir harus dilakukan asesmen terbuka agar menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. 15. Lembaga Dewan Adat Dayak di Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Kota Kalimantan Tengah agar konsisten dan komitmen dalam melaksanakan tugasnya. 16. Ketua Umum DIADI Provinsi dan Kabupaten Kota bukan berasal dari pejabat publik atau jabatan politik atau pengurus partai politik pada semua tingkatan. 17. Kepada perguruan tinggi negeri dan swasta di Kalimantan Tengah wajib membuka program studi yang terfokus pada kelembagaan dan tugas adat Dayak serta peningkatan sumber daya manusia Dayak. 18. Pemerintah daerah dan akademisi wajib mendesak percepatan pembangunan pusat balai kajian ilmu atau pengetahuan untuk semua bidang keilmuan serta masyarakat serta menyiapkan SDM dan infrastrukturnya. 19. Pimpinan daerah provinsi dan kabupaten kota wajib menuangkan ke dalam anggaran belanja daerah, belanja rutin, pembangunan hibah seluruh kegiatan yang tertuang pada poin 8 sampai poin 18. Demikian rekomendasi Kongres pertama Masyarakat Dayak Lintas Daerah Aliran Sungai ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya ditetapkan di Palangkaraya pada tanggal 19 Desember 2020. Pimpinan sidang tetap 1. Dujun Heldok Kumar ditandatangani. 2. Dr. Kalvin Bangkan, Dr. Andes Kalvin Bangkan ditandatangani. 3. Usnadi B. Halijam SPI ditandatangani. 4. Dr. Andes Tunan Artasin ditandatangani. 5. Toseng Titi Asam SUT MM ditandatangani. Sedangkan tim komisi 1. Suprapto Sungan Esa dari Tumbang Rungan. 2. Hardi P. Hadi Mentaya. 3. Samuel Sano dari Das Berito. 4. John F. Penyang dari
Das Ketingan. 5. Bambang S. MAP dari Manuhing. 6. Kora Eswan dari Das Ketingan. 7. Tony Jabir SPD MSI dari Tumanggungan. 8. Gusti Abdullah Sani dari Kobar, yaitu dari Kabupaten Sukamara. 9. Dr. Andes Aperson Ningrat dari Kabupaten Kapuas atau Das Kahayan atau Das Kapuas. 10. Dr. Yusita Isman MPD dari Palangkaraya. 11. Dr. Andes Kalvin Bangkan dari Gunung Mas. 12. Dr. Wisrita Kalang Palangkaraya. 13. Diet dari Kabupaten Ketingan. 14. Dusen dari Manuhing. 15. Tito dari Tumanggungan. 16. Asi dari Bartim. 17. Mihing dari Kahayan. 18. Yuskami Pulang Pisau. 19. Dusen Manuhing. 20. Wisrita Mentaya. 21. Untung AS dari Barsel. 22. Panji SPD MM Kabupaten Ketingan. Mengetahui panitia pengarah Oseng Titiasang Esut MM Ketua dan panitia pelaksana WC Yucun Herdo Kumar SE Ketua. Demikian rekomendasi ini kami baca dan kami sampaikan nanti kepada perkenan nanti. Kami mohon dengan hormat perkenankan Pak Gubernur, Ketua DPRD, Pak Kapolda, Pak Danrem, dan Ketua DIADI. Mohon nanti kami akan berkunjung untuk menyampaikan rekomendasi ini dengan didampingi oleh panitia SC, terus juga para tim perumus dan juga pimpinan sidang yang melaksanakan kegiatan kemarin di Kongres 1 Masyarakat Dayak Lintas DAS. Dan yang berikutnya, sekali lagi kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, terkhusus kepada Gubernur Kalimantan Tengah yang telah membuka kegiatan kemarin pada tanggal 17 dan juga ditutup yang diwakili oleh Bapak Guntur Telajan selaku Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Kita tidak akan mungkin berdiri sendiri atau melaksanakan kegiatan ini sendiri tanpa didukung oleh semua pihak, terutama pemerintah adalah sebagai pelindung, penasehat juga di situ, sehingga kita bisa berkoordinasi dengan baik. Sekali lagi kami sampaikan bahwa kongres ini kemarin tidak ada muatan terkait dengan pilkada gubernur dan pilkada bupati Kotim. Banyak saksi yang melihat, banyak saksi yang ikut, kata pun tidak ada tertuang terkait dengan dukung-mendukung. Itu yang perlu kami sampaikan. Jujur saja, kegiatan ini pun terlaksana, pengumpulan dananya pun dibantu oleh semua pihak. Ya. Nah, terutama juga pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga ada mendukung. Kita tidak tutup mata, karena ada kewajiban pemerintah juga mendukung kegiatan-kegiatan masyarakat yang baik dan positif. Dan kami juga terima kasih kepada pihak keamanan, polisi, TNI, Satpol PP, ormas-ormas Dayak yang juga terlibat langsung memberikan bantuan pengamanan pada saat pembukaan dan penutupan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih dan kami serahkan ke teman-teman bisa berdiskusi.